ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah yang terpikir oleh kita? Apakah kenikmatan? Apakah kita berhasil menjadi seorang sarjana, bisa berhasil menjadi seorang pengusaha, pejabat dan sebagainya? Dan ketika kita ditanya, bagaimana Anda menikmati semua yang mencapai selama ini? Dari mana asalnya? Maka ini sangat penting kita perhatikan. Ini adalah yang pertama yang harus kita jaga, bahwa semua kenikmatan yang kita terima adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama syukur kita diterima, bahwa kenikmatan yang kita terima adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Qarun. Qarun kita kenal seorang sangat kaya raya, hartanya berlimpah, dan ketika ditanya bagaimana dia bisa mendapatkan ini semua, maka dia mengatakan ini karena kepandaianku, karena ilmuku. Dia tidak mengingat sama sekali bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu bagaimana nasibnya Qarun dikubur dalam tanah, karena dia merasa itu adalah karena kepandaiannya sendiri. Maka yang pertama kita perhatikan adalah bahwa kenikmatan yang ada yang kita terima saat ini datangnya dari Allah. Benar kita punya kepandaian, benar kita punya keahlian, tapi jangan lupa itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita gunakan, kita mendapatkan kesempatan yang baik berhasil. Dan itu semuanya deretan dari kami Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bersyukur adalah kenikmatan yang kita terima itu justru menambah ketaatan kita kepada Allah. Syukur itu akan menjadi sesuatu yang dapat ditambah buat kita, dan yang benar oleh Allah adalah ketika kenikmatan yang kita terima itu kita manfaatkan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Kita mendapat kenikmatan, justru kita terperosok dalam maksiat. Semua kenikmatan yang kita peroleh, kenikmatan kesehatan, kesempatan, harta dan sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, cara yang terbaik untuk mensyukuri kenikmatan adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini analoginya seperti kita memberikan fasilitas pada anak kita yang sedang sekolah, membutuhkan laptop, membutuhkan HP dan sebagainya. Kita berikan anak kita fasilitas itu. Nah, ketika dia mendapatkan fasilitas itu, kita lihat bahwa prestasinya kemudian menanjak, nilai-nilainya bagus. Maka pada saat itu yang muncul dalam pikiran kita adalah ingin menambah barangkali kapasitas memorinya dan sebagainya. Sebaliknya, ketika anak kita berikan fasilitas yang tadi saya sebutkan, kemudian justru setelah itu nilai-nilainya anjlok dan sebagainya, sebagai orang tua tentu kita marah, dan boleh jadi laptop atau HP kita ambil kembali, atau bahkan kita kurangi fasilitas memorinya. Nah, itu analoginya. Jadi mestinya nikmat yang kita peroleh menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah bersabda, ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua kita. Percuma kita menjadi pengusaha sukses, pejabat sukses dan sebagainya, kemudian sementara itu orang tua kita menangis karena kelakuan kita, tidak akan diterima syukur kita. Jadi orang tua adalah kunci, salah satu kunci diterimanya syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Kita jangan lupa kita bisa
dari kerabat, mulai dari saudara, mulai dari guru dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang berjasa sehingga kita berhasil menjadi orang seperti saat ini. Maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Paling kurang mendoakan mereka. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum fattaqullaha la'allakum tashkurun." Sungguh kami telah menolong kamu di perang Badar, wa antum adillah, dan kau dalam keadaan lemah. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi jamaah sekalian, kita sudah bersyukur kalau kita sudah bertakwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, semoga engkau menjadi orang yang bersyukur. Jadi rentetannya panjang untuk bisa disebut orang bersyukur dan mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang orang bertakwa, sedikit kita lihat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan dan surga Allah yang luas dan seluas langit dan bumi. 'Iddatul lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang yang bertakwa? Allah menjabarkan yaitu orang-orang yang berinfak, bersedekah, baik dalam lapang maupun sempit. Itu orang bertakwa. Ya, dan melakukan hal-hal kebaikan. Wal kadhibina al-ghaidha, dan mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Itu Pak, ukuran ketakwaan itu setelah kita mencapai hal-hal yang demikian. Ya. Dan kemudian Allah menyebutkan waladzina fa'aluha fa'asyaqan qadalahu anfusahum, ketika mereka kemudian melakukan kesalahan, berbuat zalim dan langsung ingat kepada Allah dan minta ampun, kemudian berjanji tidak melakukannya. Nah, inilah ciri-ciri orang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Selanjutnya, apa yang kita akan untuk bisa mencapai ketakwaan dan akhirnya menjadi orang bersyukur? Tadi di awal saya sebutkan surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang telah engkau lakukan untuk hari esok. Wattaqullah. Nah, kita perhatikan kalimat wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad ini dibuka oleh kata-kata takwa dan ditutup dengan kata-kata takwa. Maka amat penting kita melakukan tanzur ma qaddamat lighad atau yang kita sebut dengan muhasabah. Ya. Ini penting agar kita menjadi orang yang mudah tersentuh akan kesalahan kita. Muhasabah itu merenung tentang kesalahan dan kehidupan kita selama ini. Bicara tentang muhasabah ini kita bisa panjang, tapi kita tingkat saja. Mulai dari muhasabah merenungkan apa yang kita lakukan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan muamalah dengan sesama manusia. Nah, yang paling krusial adalah terkait dengan akidah. Apakah akidah kita sudah lurus, sudah benar? Ya. Nah, ini perlu kita lakukan bersama-sama. Karena kadang-kadang lupa oleh kesibukan sehari-hari sehingga kita merasa apa yang kita lakukan ini lupa untuk Allah semata. Lupa kalau kita lakukan itu, kadang-kadang kita berangkat kerja yang kita pikirkan adalah mencari nafkah semata-mata untuk nafkah itu sendiri. Bukan karena mencari nafkah itu adalah ibadah kita Allah. Ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku.
semua yang kita lakukan di dunia ini harus semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Dan kalau kita bisa mencapai itu, maka kita bahagia. Bahagia. Karena apa? Kita harapan adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Contoh, ya, mungkin sudah pernah mendengar cerita ini, seorang anak muda yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya, kemudian dia datang kepada gurunya menceritakan persoalan hidup yang dialami. Dia banyak-banyak mencerita kepada gurunya, dan gurunya tinggalkan dia ke belakang mengambil segelas garam dan sesendok garam dan segelas air. Garam itu dicampurkan ke dalam air, kemudian diaduk, diberikan kepada anak tadi. Disuruh minum. Apa kata? Ya guru, asin, nggak kuat saya. Baik, kata Pak Guru. Pak Guru kemudian membawa anak ini ke keluarga di dekat rumah Pak Guru dengan membawa sesendok garam. Garam dengan kadar yang sama ditumpahkan ke telaga. Kemudian disuruh minum pada anak ini. Diminum, apa katanya? Tawar ya, tidak ada apa-apa. Itulah persoalan kamu. Kamu harus bisa menjadikan hatimu seluas telaga, sehingga semua persoalan hidup akan menjadi tawar dan tidak menjadi berat. Artinya apa? Kita harus membuat semua yang kita itu semata-mata karena Allah, bukan yang lain. Yang lain itu adalah dunia, dan itu sempit, sejenak dan seketika. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah, maka insya Allah kita telah mendapatkan kepada di dalam hati kita. Nah ini kemudian yang kedua, ini penting juga. Kita sering dalam tanda kutip ya menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pesan yang kita terima. Ya. Kemudian barangkali ketika kita beruntung, kita merasa Allah menyayangi kita. Ini sebetulnya belum lengkap rukun iman yang kita anut. Rukun iman kan ada 6 ya. Umumnya kita baru 5,5. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita mendapatkan peruntungan yang baik, kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita dapatkan adalah bukan kita marah, ya. Kita tidak terima dan merasa Allah telah menghinakan kita, sehingga ketika kita untuk qada dan qadar yang baik itu hanya kepada yang baik, kepada yang buruk enggak. Ini yang saya maksud dengan rukun iman kita pada biasa. Nah ini yang kita harus masalah hati-hati, itu maksud saya. Ini satu kisah lagi menurut inspirasi kita, yaitu seorang ibu pedagang tempe di desa Ayu, Kendal, Jawa Tengah. Ya. Ibu ini sudah tua dan sehari-hari profesinya adalah menjual tempe. Suatu pagi setelah sholat subuh, seperti biasa ibu ini ke belakang ke dapur ke meja tempat pembuatan tempe. Tempe dibariskan bungkus dengan daun pisang, kita tahu seperti biasa. Kemudian ibu membuka tempenya satu persatu dan dia menjadi masalah. Ternyata tempenya belum jadi. Ragi-ragi putih yang mengikat kedelai-kedelai itu belum lagi mengikat secara utuh, sehingga kedelainya masih tercerai-berai. Masih dibutuhkan 1 hari lagi supaya bisa menjadi tempe. Ibu ini kemudian di tengah putus asanya timbul harapan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya, apalagi seperti dia yang selama ini beribadah, yang selama ini merasa bahwa kalau memang tempe ini yang menjadi jalan ke surga, tidak ada yang harus sesali. Demikian kalau lebih yang dicamkan dalam hati oleh ibu ini. Maka dengan harapan dia berdoa agar tempe ini, agar kedelai ini menjadi tempe. Doa. Kemudian untuk meninggalkan, ibu kali-kali membawa keranjang bambu yang biasa digunakan untuk mengangkat pembawa
Situs ini kemudian, ya Allah, kenapa Engkau berkata seperti ini? Dia yakin Allah adalah Maha Penyayang, Maha Kuasa. Kun fayakun, keyakinan dia bungkus tempe, dia gendong di belakang, dia bawa pasar. Dalam perjalanan pasar, ibu yakin bahwa Allah sudah memproses doanya. Tempe ini pasti akan menjadi, kedelai ini pasti akan menjadi tempe. Tibalah si ibu di pasar. Tiba di pasar, dagangan dibuka, dan itu memang banyak orang-orang menjual tempe. Dibuka, astaga, ternyata belum menjadi tempe, masih kedelai yang tercerai-berai. Disitulah ibu ini kemudian menangis. Dia merasa sendirian. Kenapa Allah tidak menyayangi dia? Kenapa Allah meninggalkan dia yang selama ini aku rajin beribadah? Begitu tangis ibu ini. Dia lihat teman-temannya selama penjual tempe sudah pulang, tinggal dia sendiri yang sambil menangis. Sambil menangis ketika dia tidak sadar ketika ada seorang ibu yang menepuk punggungnya. Dilihat seorang ibu setengah bayar dengan dandanan kotak. Ibu menjual tempe setengah jadi. Saya dari pagi mencari tempe setengah jadi dan tidak dapat. Mudah-mudahan ibu ada. Kaget ini. Kemudian bapak-bapak apa yang saya katakan? Ya Allah, jangan kedelai ini menjadi tempe. Berubah awalnya. Berubah agar kedelai ini tetap menjadi tempe setengah matang sebelum jadi. Dengan penuh harap dia berdoa agar tidak jadi tempe itu. Dibuka, alhamdulillah masih kedelai, masih tercerai-berai. Nah, dijualan, dibelikan, diborong oleh ibu ini tempe setengah jadi ini. Kemudian si ibu menjual tempe bertanya, kenapa ibu mencari tempe setengah matang yang belum jadi? Iya, anak saya doyannya tempe dari kampung sini. Dia kuliah di luar negeri. Saya besok mau keluar negeri. Saya tahu tempe ini masih dalam segar ketika dibawa ke Australia. Ceritanya begitu. Maka dibelilah tempe ini diborong. Pelajaran kita apa? Kita sering merasa tidak disayang Allah ketika rezeki kita disempitkan. Kemudian merasa mulia ketika Allah beri kita kenikmatan. Inilah yang disebut Allah dalam surat Al-Fajr. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Dan ada orang yang ketika diuji dengan kemuliaan, dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi akramah. Dan ketika dia diuji, disempitkan rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Itu persoalan kita, Pak. Kita mengukur kasih sayang Allah kepada kita dengan harta benda yang kita miliki. Ya. Kalau mulia banyak harta berarti Allah memuliakan kita. Kalau kita dalam keadaan sempit, Allah telah menghinakan kita. Itu sisi Allah kepada kita. Maka mari sama-sama kita perbaiki. Semoga kita menjadi bisa orang bertakwa. Dan orang bertakwa maka kita menjadi orang bersyukur, dan orang bersyukur semua akan ditambah rezekinya dan Allah akan tambah kenikmatan kepada kita semua. Demikian yang bermanfaat. Alhamdulillah.